Penutupan penting pada malam hari ini. Saya undang keluarga dari Bapak Pangkat boleh maju ke depan, untuk di depan. Kita akan mulai pada kita pada malam hari ini. Kita akan sampaikan satu pujian. Dari depan pujian ini nomor 1. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Biarlah ini menjadi pertemuan kita pada malam hari ini. Kita datang tidak membawa apa-apa, kita pulang juga tidak membawa apa-apa, kecuali hati kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang
bawa apa-apa. Benar, Tuhan. Dan kami pulang pun tidak bawa apa-apa. Amin. Tapi inilah hati kami, hati yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Amin. yang akan membawa kami kepada keselamatan, yang akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus, malam hari ini kami yang hadir semua Ya. adalah karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Kau masih mengizinkan kami satu hari ini Tuhan, untuk kami boleh beraktivitas, untuk kami boleh bekerja, untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Benar. Biarlah ada bahan perenungan buat kami di tempat ini Tuhan, Amin. di rumah duka ini Bapa, Benar. agar hati kami boleh semakin diubahkan, Amin. agar kami tidak main-main lagi dalam kehidupan kami, Amin. agar kami makin serius sama Tuhan Yesus, Yes. dan kami memiliki hati yang mengasihi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai Tuhan ibadah penutupan peti malam hari ini. Ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita bakal satu pujian lagi saudara. Bapak Surgawi nomor 14. Ajar permohonan. Betapa dalamnya
dengarkan kesaksian dari keluarga. Penyanyi dulu boleh? Oh gitu. Yang mau bawa pujian sudah ada? Dia mau saksian. Shalom, selamat malam semua. Bersyukur Tuhan baik. Saya cuma menyaksikan kebaikan Tuhan. Pertama, saya bersyukur ada di Happy Soul Family begitu berkekeluargaan dengan Pak Gembala yang luar biasa. Buat tim yang selalu dalam sisa-sisa hari Papi boleh melayani Papi lebih lagi. Saya sangat begitu menginspirasi dari saya belajar menginspirasi dari Papi. Bahwa di dalam sakit Papi tidak pernah mengeluh. Papi begitu semangat. Setiap hari seminggu saya jemput Papi dan Papi sudah siap di kereta rodanya di depan menunggu kami datang menjemput. Itu yang saya lihat. Dan waktu menaikkan Papi juga Papi tidak pernah mengeluh. Lihat Papi semangat ya Papi, kita cari Tuhan. Jadi saya bersyukur semua karena Pak Gembala dan Bu Gembala dan semua tim daripada terima kasih semua yang selalu membantu Papi untuk naik ke lantai 2. Saudara, perjuangan Papi itu sampai ke tempat ibadah itu tak mudah saudara. Jadi bagus dengan kursi roda membantu 4 orang untuk mengangkat dan Papi kadang-kadang miring-miring. Papi ketemu Tuhan Yesusnya itu saya katakan Papi begitu semangat pada saat saya jaga gereja dan saya kadang percaya waktu Tuhan kalau kita meminta ya padahal saya rencana pergi tapi Tuhan tidak izinkan, Tuhan kasih halangan dan dia begitu sedih karena itu yang membuat dia masalah itu membuat dia drop. Karena saya percaya ya tapi rencana Tuhan itu baik. Waktu saat Papi mau dipanggil pulang saya sudah terasa saudara. Hari Kamis pagi saya bilang sama suami, ayo kita berdoa puasa untuk kami cuma satu dan saya lakukan bersama suami saya dan rupanya saya bilang Tuhan berikan kau sebuah total yang terbaik buat Papi saya. Saudara, akhirnya Tuhan memberikan jalan ke sebuah abadi. Saya juga menyangka, tetapi itu adalah perjalanan yang luar biasa untuk Papi tidak pernah mengeluh. Saudara, kalau mungkin saudara tahu Papi penyakit ya banyak ya saudara, terutama yang pasti yang bisa itu ya saya cancer prostat pada tahun 2016 saudara. Kalau bisa bertahan sampai 7 tahun itu mujizat Tuhan saudara. Dan dokter katakan ini punya hanya cuma semangat dan pengharapan. Itu yang harus kamu bangkitkan semangat. Dan saya percaya makanya saya bilang Papi semangat ya cari Tuhan ya Pi, karena Tuhan bisa menyembuhkan Papi. Tapi hari-hari terakhir dia begitu semangat saudara, karena saya mau ajak jalan-jalan. Tetapi oleh karena satu sebab hal membuat pikirannya tidak tersampai dan tidak bisa. Dan saya percaya kebenaran tetap kebenaran, semuanya pasti Tuhan bela. Itu satu hal saya yakin bahwa sesuatu pun yang tertutupi Tuhan akan singkapkan semuanya. Dan saya katakan Papi ampunin orang-orang yang bersalah kita. Jangan menyimpan kepahitan, jangan menyimpan sakit hati. Itu hari Minggu saudara. Dan gembala saya katakan ya Pak Fencong suami saya bawakan ini perjamuan terakhir untuk Papi. Saya sempat bernegosiasi dengan Tante Win. Tante tolong Tante jangan suami saya Fencong karena saya tahu ya suami saya mempunyai karunia ya saudara. Pada saat kalau disuruh perjamuan hanya umur 2-3 hari pasti kembali ke rumah Bapak. Ya saya sampai bernego Tante jangan Fencong, jangan saya Tante, jangan Fencong saya. Tidak, Tuhan demi salah kamu yang melayani. Saya belum siap Tante, saya belum siap kehilangan Papi. Bagi saya cuma waktu singkat membawa dia ke gereja dari bulan Desember waktu Natalan sampai sekarang tuh 4 bulan gak cukup buat saya. Saya bagian Papi Mami seumur hidupnya. Saya tahu dia membesarkan saya, dia selalu yang memberikan kekuatan di dalam saya, dia selalu memberikan support buat saya. Saya gak bakal bisa lupakan itu. Kebaikan orang tua saya sama saya, meskipun ada kekurangan, tapi kita melihat setiap kebaikannya, itu memampukan kita mengucap syukur saudara. Saya tidak pernah yang jelek-jelek saya berasa buang dalam nama Tuhan Yesus, dan saya melihat kebaikan dia begitu mencintai anak-anaknya. Orang yang tidak baik pun, anak yang tidak baik pun dia tetap kasihi. Luar biasa, saya bilang Papi luar biasa. Saya terus bilang, saya udah kerasa tuh Tante bilang bahwa perjamuan itu, saya bilang Papi
papi, ampunin Pi, siapapun yang bikin papi kesel, siapapun yang papi kesel, Pi, ya ampunin papi harus bersih loh Pi, sehingga papi harus siap suatu satuan papi siap ya Pi ya. Itu hari Minggu ya saudara perjamuan itu, dan kami juga perjamuan. Terus saya jam 12 datang waktu itu, terus tapi Minggu sore saya ketemu kakak saya bilang 4 jam di rumah papi, saya terus berbicara, nanti saya pulang, terus hari Kamis saya bilang pengen puasa di rumah papi, tanggal 25 sebenarnya harus jalan-jalan ke Manado, sampai tidak bisa karena tidak punya KTP asli, dan tidak punya KTP asli tidak bisa berangkat. Sampai bilang tenang Pi, tenang, Tuhan Yesus nyata, nanti saya bikin suatu kepolisian supaya bisa papi terbang. Papi begitu semangat sudah, begitu semangat pengen pergi. Ya itu tapi ya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Kalau sampai papi maaf ya meninggal dipanggil pulang di Manado, saya mungkin lebih ribet atau lebih katakan sangat biaya besar, terus juga belum mungkin tertunda, dan tidak membawa jenazah kan nggak mudah. Jadi sebelum berangkat ke sana Tuhan panggil, Tuhan memberikan tempat terindah selain Manado saudara, tempat di sorga di rumah Bapak itu pemilik papi. Saya sedih tapi saya mengikhlaskan kalau yang disebut papi, dan ini kesaksian yang menurut suster saya, susternya papi ya, atau hari Jumat sebelum papi pulang hari Sabtu kemarin, Jumat dia sore setelah dimandikan dia katakan, manggil susternya, itu ada baju putih, ada tamu datang, jubah putih tinggi besar katanya, bukain pintu. Terus si bilang, mana Pak, jangan bercanda, mana Gojek, tukang Gojek. Enggak, itu baju putih tinggi besar katanya. Datang, suruh masuk sini, suruh masuk katanya. Tadi baru dia cerita, saya aduh Tuhan Yesus engkau dahsyat. Waktu saya melihat papi tuh, waktu papi gak ada di Gading Puluit, aku lihat papi mukanya bercahaya, senyum, papi tidur senyum, tersenyum, muka rapat semua, mata semua rapat, senyum, tersenyum, seperti tidur. Misalnya, kerja itu luar biasa Tuhan. Dan hari Sabtu 2:30 saya langsung kontak batin ke papi, karena saya nggak bisa telepon papi karena papi kuping tangan kurang dengar, dan saya telepon pembantunya. Ini tolong saya mau bisa dengan mami. Saya sempat bisa dengan mami 2:30 saya ngobrol, dan tiba-tiba hati saya pengen ketemu papi, saya pengen ngobrol sama papi. Sedang mami, papi mana? Papi tidur, tolong bangunin mami. Itu jam 2:30 sore saudara. Saya menyaksikan apa yang terjadi ya, fakta ya. Dan itu kasih Tuhan yang luar biasa. 2:30 sore, saya bilang mami, bangunin papi dong, papi. Terus saya dengar papi bilang, mami bangun, Pi bangun, siap telepon nih mau ngomong, papi bangun. Terus karena lama ya di telepon gitu kan, Pi bangun, saya bilang udah lama, mungkin papi tidur, ya sudahlah nggak apa-apa. Terus sekitar jam 3:15 sore, susternya mau bangunin papi untuk minum obat, sudah bangun. Pasti gini, Pak bangun, Pak bangun. Jangan bercanda Pak, nggak bangun-bangun, dicoek, dicugitin, diapain, nggak bangun-bangun. Terus dipegang lagi sama sininya, udah nggak ada saudara. Tapi saya sempat telepon jam 2:30. Terus ya, sama mbaknya saya ngomong, terus katakan di tengah papi, Tuhan menyertai papi, Tuhan ada di hati papi, Tuhan pasti jemput papi di hati papi terus. Tapi melewati pembantu, saya nggak tahu disampaikan atau tidak. Tapi hati saya tergerak untuk ngomong itu. Saya sampaikan mami, papi di tangan Tuhan, papi di dalam tangan Tuhan. Saya berpuasa 3 hari, Kamis cuma 1 dari pagi sampai jam 6 sore. Itu tiba-tiba saya langsung dan saya menyesalnya waktu habis Jumat kan papi bilang ya, dari 1 minggu yang terakhir itu bapak gereja bilang, terus saya bilang kasih antibiotik, anak saya bilang pakai antibiotik dari papi saya bilang. Terus saya bilang kakak saya, tolong kasihkan antibiotik. Nah saya udah berikan antibiotik itu hari Jumat sore, hujan-hujan saya di Bekasi. Saya menunda untuk datang ke papi. Sebenarnya udah gerakan, tapi juga bilang ya lakukan, karena hujannya besar banget, dan saya pulang juga dari toko ke rumah tuh hujan-hujanan naik motor. Tapi saya bilang dulu lagi suasana macet begini, saya kalau jam 7 dari rumah sampai papi jam berapa? Itu bisa 2 jam perjalanan macet total. Terus saya pikir papi sudah tidur, waktunya istirahat malam-malam. Jadi obat masih di tas saya. Saya telepon kakak saya, tolong kasih antibiotik. Katanya kakak saya, iya oke. Oke-nya itu saya pikir sudah diberikan sebenarnya. Tapi ya tidak, bagi Tuhan tidak yang suatu kebetulan. Rencana Tuhan tidak pada waktunya ya. Saya bersyukur papi meninggal dalam Tuhan. Papi sudah membersihkan hati dalam 4 bulan terakhir ini dengan bimbingan gembala saya dan tim yang selalu solid dan untuk mendukung papi. Wah begitu semangat menggotong saudara ini. Menggotong papi rame-rame itu yang saya suka dalam komunitas ini. Kita selalu rasa persaudaraan itu lebih kuat ya. Terima kasih. Demikian terima kasih saya buat pelayanannya semua, buat Yung semua, Tuhan berkatin ya. Semua luar biasa, Tante semua teman-teman
teman semua ya. Saya bersyukur Papi ada di dalam Tuhan. Itu aja. Papi panggil Tuhan dengan tersenyum dan Papi sudah melihat malaikat Tuhan menjemput. Karena hari itu waktu perjumpaan saya bilang, Papi, saya bisikin, Papi kalau dijemput yang hitam-hitam jangan mau ya, Papi tolak dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus tolak. Tapi kalau Tuhan yang baju jubah hitam bersinar, Papi ikut tangannya, Papi gandeng tangannya, ya. Papi gandeng ingetin, tapi ini hati Papi bersih loh. Papi kalau masalah, Papi kedongkolan itu masalah pasti Tuhan selesaikan. Saya bilang, yang penting kita hidup benar dengan Tuhan. Gembala kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Dia yang sanggup, saudara ya. Itu saya udah ngalamin berkali-kali masalah, Tuhan bela. Ya, Tuhan gak pernah tidur, saudara. Dan waktunya Dia yang akan bekerja. Itu aja. Ini kesaksian saya. Terima kasih semua, boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Ya, tetap setia sampai akhir ayat. Kami juga harus tetap setia sampai akhir dia. Sehingga Tuhan Yesus yang jemput. Ya, dalam keadaan hati bersih, mengampuni, memaafkan. Ya. Jangan simpan kebencian, kepahitan, karena itu tidak menjadi bagian kita dan bagian surga, saudara. Saya sedang apapun yang Papi alamin, ikhlasin. Dengan kita mengikhlasin, oh Tuhan beracara. Saya sangat yakin itu. Saya ngomong gini karena saya membuktikan. Dalam setiap masalah, orang boleh mensekat saya, maksud saya, tapi kalau Tuhan udah buka jalan, itu, ikut sana lagi sama Tuhan. Kalau dikasih yang lebih heboh, lebih besar, kaget kadang. Itulah mujizat daripada Tuhan ya. Luar biasa. Selamat malam, Tuhan berkati. Kita mau nyanyi kan? Penyanyi? Udah siap yang menyanyi? Siap nggak siap? Lari ya. Oke. Ayo Nyanyi. Si Anti, si Ina, Cici siapa lagi? Cici gue. Jadi kebanyakan. Cidona, ayo Cidona. Yoi, Cidona, Cina, Cia. Halo semuanya, terima kasih sudah datang ke tempat terakhir bersama dengan Kakak Lukman. Kita semua satu keluarga ya, satu keluarga Bandung ya, harus saling menguatkan ya. Dari sendiri dalam amatnya sudah berpertahan ya. Sini, ayo kita apa perlu dari nomor 1, 2, 3. Ayo berjajar. 1, 2, 3 semuanya kenal Papa Lukman punya 6 darah. Jadi cerita sedikit ya, biar ada backgroundnya karena kalau tak kenal kan tak sayang ya. Papa Lukman punya 6 darah, tapi dari awal Papa Mama berdua membangun usaha, punya toko, selalu namanya 5 darah. Papa selalu janji, oh Pipin gak usah khawatir, nanti Papa buka satu toko namanya Putri Bungsu. Tapi sampai sekarang Ci Iya lanjutkan nama tokonya 5 darah. Gitu. Terus Papa punya legasi, Papa adalah Papa yang saya kenal, Papa selalu siap membantu anak-anaknya. Papa itu serba bisa. Papa itu cita-citanya mau jadi dokter, tapi karena dulu Papa Mama datang dari keluarga yang tidak mampu, Papa harus kerja, Mama tidak, Mama dari keluarga berada. Jadi ceritanya seperti Siti Nurbaya gitu ya. Terus mereka bangun bersama-sama sampai akhirnya anak 1, 2, 3, 4, 5 nyaris bontot selama 10 tahun sampai yang bontot keluar. Gitu. Terus apalagi ya Maya? Oh ya Papa sempat bisa kalau Pipin punya PR di sekolah, Pipin disuruh bikin gambar kijang. Pipin nggak bisa, Papa bisa bikinin. Oh bisa, katanya dia gambar kijang gitu. Ternyata begitu Pipin lihat fotonya, gambarnya, Papa kok mobil kijang? Oh, Papa inget ya mobil Toyota kijang. Jadi dia gambarin kijang pickup dulu. Ternyata yang Pipin mau adalah gambar rusa. Papa gambar lagi, gambar rusa. Jadi Papa serba bisa. Terus Papa pantang mundur. Tidak bisa, pasti bisa. Apa Papa bilang kan, Mama? Papa pasti bisa ya. Bekerja keras, ulet dan selalu kepada kita anak-anaknya itu menekankan suatu kejujuran ya. Jadi
Tapi saya pada bilang, jika kamu usaha, ya, kamu bisa kebakaran, dicuri orang, tapi orang tetap percaya pada nama baik. Jangan sekali-kali menghilangkan kepercayaan orang, itu dipegang tapi saya masih ini kerja keras tapi saya karena dari usia 4 tahun sudah tidak mempunyai ayah. Sebenarnya kasihan sekali. Iya, Saya sudah punya motor pada waktu itu. Ya, papa cerita dulu kalau papa pulang sekolah karena papa nggak punya uang. Pulang sekolah papa bantu oma cuci botol. Terus harus jalan kaki dari sekolahnya di Pecenongan, Mulia ya. jalan kaki sampai rumahnya di daerah Batu Tulis. Ya, kalau jalannya jauh, gimana capek, gimana, papa sembari jalan, sembari lempar batu, sembari tendang batu, sampai akhirnya nggak terasa sampai ke rumah, gitu. Dan papa sejak umur 4 tahun, papa sudah yatim atau piatu? Tidak, ayahnya sudah menikah. Ya, yang Pipin tahu, kakeknya Pipin itu adalah seorang dokter gigi dari Taiwan. Makanya cici Pipin nomor 1 adalah dokter gigi juga, gitu. Dan yang anaknya Cici Doris pun dokter gigi juga. Terus Cici Dona cici yang kedua adalah apoteker. Cici Pipin yang ketiga, dia mengembangkan usahanya sendiri. Oh ya, CEO perusahaan besar, seorang leader, seorang direktris. Akuntansi. Amin. Ini juga CEO Karunia Packaging, dan Cia juga CEO Limadara. Dan kami semua mengucap syukur buat keberadaan Papa dalam hidup kami. Dia sangat, dia segalanya buat kami. Papa adalah Jawab kepada anak-anak. Papa adalah seorang ayah, seorang figur ayah, dimana kalau kita mau makan Kentucky Fried Chicken, dia tahu anaknya suka kulitnya, dia akan kupas semua kulitnya, dia akan kasih kulit ke anaknya. Itu adalah papa yang Pipin ingat. Jadi malam ini kita mau menyanyikan lagu Tak Tersembunyi Kuasa Allah sebagai cara kami untuk mengingat papa, karena ini adalah lagu kesukaannya papa. Yuk. Tak tersembunyi
pada saat hari Jumat malam jam 2 pagi, saya selalu karena terbangun karena melihat mengingat orang tua kami di rumah di Makassar Sedayu ada berdasarkan dua orang asisten begitu ya dengan kami seperti itu. Pada waktu itu tidak bisa tidur, saya langsung membawa Alkitab itu semua. Bagi saya ada jawaban dari mana kita mempunyai suatu ketenangan di dalam Dia. Pada waktu itu saya hanya mengatakan Tuhan, kami tahu orang tua kami sudah lanjut usia, saya tidak tahu kapan misalkan yang mau dipanggil ya, apakah anaknya dua semua. Ini kita lagi bilang karena di rumah Dayu itu memang ayah saya selalu tergeletak seperti itu. Jadi kalau seperti orang-orang bilang wah ini pulas kali tidurnya, sebenarnya tidak seperti itu ya. Pada saat itu sebelumnya lagi hari Kamis saya selalu sedih karena saya sudah meluangkan waktu pagi-pagi masih gelap. Saya ingat orang tua saya datang dari itu karena Tuhan, Engkau sudah memberikan waktu Tuhan kepada kami untuk bertemu dengan orang tua kami. Kadang saya mau ayah saya itu jalan ke depan ada atas matahari karena keinginan ibu saya juga supaya mami saya lihat dan itu pun supaya bisa lebih dekat komunikasi suami istri ya. Lebih lama, jangan masa-masa tuh ada seperti itu. Saya sangat sedih sekali, tapi saya Tuhan supaya memberikan waktu. Jika kami masih bisa bertemu, Tuhan izinkan tidak satu orang bisa menghalangi. Kadang saya kejar ke kami saya dari kasih roda kemana. Tapi ya sudah, saya hanya berserah kepada yang kuasa. Seperti itu ya, sedih-sedih sekali saya. Ya, tidak dikasih bertemu dengan orang tua saya, kan orang tua saya. Seperti itu ya. Karena saya berbincang-bincang, bertanya, kita pada waktu Tuhan memberikan waktu. Pertama 10 April kami dalam Dia, tapi sebelumnya itu sudah demam pada saat itu ya. Jadi saya selalu mengucap syukur ternyata kami percaya dari semua yang terbaik. Jadi saya sedih sekali, tapi bagi Tuhan yang terbaik. Karena saya berkurang memang waktu saya, karena saya kadang pagi bertemu dengan ayah saja, saya nggak lama lagi keluar, tapi saya tidak bisa ketemu gitu. Atau pada hari Kamis itu saya bertemu dengan Indomaret seperti itu. Jadi saya hari saya pulang ya seperti itu. Semua saya mengucap syukur, semua adalah berkat daripada Yang Maha Kuasa, berkataannya ya, Tuhan yang Tuhan. Tante Ratna nggak boleh sedih, jangan lama-lama sedihnya, karena hati yang gembira adalah obat. Kalau Tante Ratna mau sehat, anak-anaknya harus bikin senang. Tante Ratna, ya. Tadi, boleh ya? Oke, siap. Shalom, saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas kedatangannya kepada Papi tercinta. Di sini saya mau sedikit kesaksian mengenai papi saya. Tadi saya sedih terus terang. Bentar-bentar saya lihat jam. Sebentar saya lihat jam. Karena hari ini adalah hari penutupan penting di mana hari ini adalah hari yang terakhir aku melihat papaku. Kemarin aku rasa masih ada, mau pulang lihat, ini masih ada. Bahkan aku gak sedih. Ini adalah penutupan terakhir. Aku lihat muka papi, luar biasa. Sampai jam 4 aku gak tahan. Jam 4 sore, kita tadi kebingungan. 3 jam lagi papi itu seperti aku gak kuat. Akhirnya aku tinggal di toko, aku ke atas. Kalau Jose, saya nangis di situ. Jose, tidak papi, kenapa gak kuat sih papi? Kenapa papi masih mau meninggalkan kita papi? Kenapa? Sedangkan papi udah berkali-kali masuk ruang ICU. Dia begitu semangat. Dia keluar dalam keadaan sehat. Itu karena Tuhan luar biasa. Karena iman papi yang luar biasa kepada Tuhan juga. Akhirnya
Beberapa kali papi masuk ICU, pendarahan yang terus-menerus pun papi dapat lewatin. Bahkan di sana sini kena COVID pun papi dapat lewatin. Saya bilang sama Jose, kenapa papi bisa ngelewatin penyakit satu ini, Jose? Itu penyakit papi sebetulnya hanya di pikiran, bukan di penyakit. Karena dokter papi terus terang begitu dapat kabar papi saya meninggal, saya langsung lihat CCTV. Apa kejadiannya papi kenapa bisa meninggal? Saya lihatin terus sampai udah malam, udah apa mau tahu kenapa papi? Apakah tadi meninggalnya ada sesak napas, itu berarti jantung? Tidak, sampai dia meninggal dalam posisi tenang. Gitu. Saya masih penasaran. Saya telepon asisten umbasnya di mobil, saya telepon. Saya bilang, dokter, sampaikan terima kasih kepada Profesor Umbas karena papi sudah nggak ada. Dokter, boleh saya minta hasil labnya, dokter? Saya mau tahu kenapa yang papi meninggal ini. Apakah papi ada kanker prostat? Apakah penyebabnya papi itu prostatnya meningkat atau apa? Oh, dokter itu bertanya, ibu nggak tahu hasilnya? Ibu nggak tahu hasilnya? Tidak, dokter. Saya tidak tahu hasil papi saya. Karena setiap yang saya minta, Ji, udah kesono aja. Kalau sudah, dokter boleh dokter kirimkan hasil lab papi saya. Dia kirimkan. Papi dengar ya papi saya. Hasil papi bagus, papi. Hasil papi baik, papi. Ini mujizat Tuhan luar biasa. Saya bacakan hasilnya supaya orang lain tahu. Papi sakit bukan karena kanker prostatnya. Kanker prostatnya sudah disembuhkan Tuhan. Secara tuntas dan luar biasa. Dahsyat Tuhan. Glukosa sewaktu hasilnya 113. Ini masih batas normal, ini 140. UEN 12,1, normalnya 8,23, normal. Uium 12,26, normalnya 17,49, normal. Kreatin 0,89, normalnya 0,70 sampai 120, normal. LFG 79. Yang ini kansernya 1,39, luar biasa. Normalnya 4. Kamu sudah dasar mau naik. Tidak, Tuhan sembuhkan luar biasa. Jadi ini terbukti bahwa papi sakit bukan karena kansernya, karena kanser mujizat Tuhan sudah sembuhkan secara luar biasa. Karena iman papi yang gila-gila kepada Tuhan, semangat papi yang gila-gila kepada Tuhan, dan berkat dukungan doa istri tercinta Mami yang selalu memberikan doa yang tulus untuk papi, sehingga papi menjadi kuat, dan berkat dukungan doa dari teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara sangat disayangkan. Saya bilang ke Jose, kenapa papi gak bisa lewatin penyakit pikiran papi? Papi sudah kuat melewati yang lainnya. Kenapa pikiran papi gak bisa? Tetapi inilah contoh seorang papi yang luar biasa. Dia rela mati sebagai pahlawan. Bagaimana seorang pahlawan? Dia rela mati untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan keluarga. Inilah papi. Papi seorang pahlawan, papi yang rela mati. Melihat keluarga kesaluran hati. Kenapa saya bersaksi? Karena kita harus
dibuat happy, yang dibuat harus bahagia. Ayo bersatu. Saya tanggal 6, saya minta tanggal 6 Februari itu ulang tahun papi. Waktu itu sempat saya videoin permintaan papi. Saya bilang tolong, karena video saya sudah kehapus, tolong 6 Februari itu. Saya bilang gini, papi ulang tahun sekarang ya papi, selamat ulang tahun ya papi. Apa yang papi minta hadiah, papi mau minta hadiah apa? Apa yang papi minta? Papi minta apa? Papi hanya minta, ayo bersatu anak-anakku, bersatu, hilangkan gontok-gontokan, ayo bersatu. Itu yang papi minta ya di hari ulang tahunnya tanggal 6 Februari. Sayang, ini udah kehapus, tapi itulah permintaan papi. Nah inilah papi seorang pahlawan. Dia rela mati, dia mati bukan karena sakit, tetapi dia pahlawan agar kita bersatu, pulih. Saya boleh menyanyi, inilah yang saya selalu nyanyikan untuk papi di saat papi mengalami masa krisis, terutama masuk ICU. Nanti nyanyi ya papi, nanti nyanyi selalu begini, nanti nyanyi selalu di kupingnya papi ya Pia. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia Yesus tapi semangat ya, tapi adalah seorang pahlawan. Sebelum nasa papi ditutup, ayo permintaan papi yang terakhir tanggal 6 Februari, damai, hilangkan gontok-gontokan, ayo biar terlaksana. Oke, karena kita masih ada Mami, masih ada Mami, jangan disayangin, masih ada Mami, masih ada Mami. Ayo berjanji di hadapan Tuhan dan juga berjanji di hadapan Papi untuk menyayangi Mami.
persatuan keluarga besar. Oke, sekian kesaksian saya. Biarlah apa yang menjadi kerinduan hati papi, ya papi ya, apa yang menjadi kerinduan hati papi pasti terlaksana papi. Ya, papi nggak usah takut, mami ada dalam tangan Tuhan dan anak-anak yang menjaganya ya papi. Dia adalah seorang suami yang luar biasa, nggak pernah keluarga kehilangan istrinya. Ya, oke, terima kasih. Ada kakak daripada yang luar biasa. Suster Ranti, coba. Ini ada suster yang sudah 10 tahun dia berjuang untuk melatih papi berjalan. 10 bulan ya, meskipun mereka banyak mengalami badai ya, tapi dia kuat, dia percaya papi bisa kembali berjalan dan sehat. Kami siap kami dengan setia. Halo semuanya. Halo. Ini mati rasa datang Pip. Itu panggilannya mati rasa katanya. Tapi setiap hari latihan semangat banget awal Natal pertama ya Natal ya. Natal sama ibu ya senang banget mau Natalan di gereja di hotel iya senang banget. Pilihin baju ada yang bagus sesuai dengan kami iya. Terus katanya sepatunya warna putih aja ya, nggak mau warna putih sempit, warna merah aja katanya sesuai dengan baju gitu. Dan itu bapak semangat banget, katanya pingin ke gereja tapi malu nggak bisa jalan. Bilang semangat pasti bapak bisa, jangan nggak boleh malu. Ayo Ranti nanti ada Ranti. Malu takutnya repotin orang. Bapak kan tahu nggak mau repotin orang. Bapak nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Iya, bapak. Ya, selesai tahun baru ya Bu ya. Bapak semangat banget pagi-pagi bangunin Ranti di Isbel. Berapa kali Ranti lagi mandi nih di Isbel. Lama sekali ngapain? Molor ya? Enggak mandi nih. Mana baju papi? Kalau ngomong sama Ranti bukan bapak, atau opa nggak mau, tapi opa kalau tinggal aja kalau di rumah, namanya manggil papi dia. Semangat banget pagi-pagi sarapan nungguin ibu ya. Telepon ibu ya. Udah berangkat belum? Udah di jalan nih. Langsung ini kan semangat sekali setiap hari Minggu semangat. Pas kebaikan opa ya. Makanan si kecil apapun, coklat, padahal tadi udah punya bagian nih. Hipotek ini katanya lebih enak dari taman pagi, lebih enak ini coklat. Disuapin, bukan ambil disuapin. Setiap makan tuh habis di meja kan, setiap makan udah disuapin nih. Kalau nanti belum ambil makanan itu, bapak nggak mau makan dulu. Itu nanti mau makan sama-sama makan nggak boleh. Di sini nggak ada perbedaan. Nanti juga anak papi di sini katanya kayak gitu. Pokoknya papi itu orang yang baik banget, sekecil apapun minuman disisain. Kalau bukan disisain suruh minum duluan, tapi nggak mungkin kan ya kita menghargai orang tua, nggak mungkin nanti minum duluan, disisain tuh. Kadang setengah, kadang tambah lagi ini nanti kebanyakan diminum tuh. Pas itu kan hari-hari lagi itu bersama papi itu lagu andalan kita itu hati yang gembira adalah obat. Itu setiap hari kita nyanyikan setiap latihan. Tapi itu semangatnya luar biasa. Nanti punya semangat papi itu luar biasa. Ini waktu dorong oma belum lama ini semangat mau pergi di Amerika. Pertama datang itu opa itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ke kamar mandi aja pakai kursi roda. Salati dengan telaten. Pokoknya saya berusaha, opa kita punya target. Targetnya hanya 3 bulan opa ya harus bisa jalan. Ya semangatnya itu luar biasa nih, dorong opa nih, dorong oma. Ini
bercanda. Kami bercanda luar biasa tuh. Bercanda ini. Setiap kita ke taman pasti bawa cemilan. Cemilan itu bukan buat sendiri sendiri. Anak-anak kan bapak suka anak-anak tuh main bola, anak-anak bapak di kursi roda main bola tuh, over gitu. Terus bapak itu ya punya luar biasa semangatnya. Bapak itu luar biasa semangatnya. Waktu kita di Sumarekon ada Mbak Ipa. Mar, ya ada orang baju putih. Cari-cari sampai saya dilema, dikirain saya udah bawa pisau. Nggak apa-apa saya masuk penjara, yang penting bapak nggak ibu sama bapak nggak celaka. Saya bawa pisau yang gede yang ibu ya punya. Saya buka lemari semua nggak ada orang. Padahal itu mungkin Tuhan ya, malaikat. Pas 3 hari bapak mau pergi, 3 hari bapak mau pergi hari Jumat. Saya lagi jemuran nih. Mar. Langsung iya Pak, kenapa Pak? Ada orang dadanya, ada orang gimana tuh? Kamu aja kali. Bukan, ada orang tuh masuk baju putih pakai itu katanya bagus. Dahsyat. Berkila itu mungkin yang berkila itu apa? Mobil lewat. Bukan, ada orang masuk pakai jubah putih, daster katanya panjang. Saya cari-cari buka toilet, nggak ada, kira Ibu Andi yang datang. Saya ke dapur nggak ada, ada putih orangnya. Saya cari-cari sampai berdinding kan, udah langsung kayak Tuhan itu kasih firasat ya, langsung hati itu. Hari subuhnya kirain Mbak Tini ke kamar Andi, padahal itu tapi kayak suara alam tiba kan, Pak di kamar nanti, padahal nggak ada orang. Kedua kalinya bangsa tanya Mbak Tini, Bapak tadi tidur dan datang yang mau nanti ke kamar tidur. Pas besoknya mau pergi paginya hari Sabtu, kayak biasanya kan ngeteh tuh. Hari itu bapak tumben-tumbenan nggak mau minum, mau sarapan di meja, maunya di luar di teras. Habis sarapan, kayak biasanya bapak kan nggak mau makan sendiri, minum teh sendiri, nggak mau. Sekecil apapun pasti nanti dibagi. Ya udah nanti bikin juga 1 gelas sama gelasnya. Terus habis itu bapak cerita, katanya ini ya nggak usah itu. Kok lain-lain si cerita kayak gitu, terus nanti ada nggak tahu gitu kata-kata nanti langsung keluar aja, jabat tangan kan sama bapak. Maafin Rati ya, kita kan nggak tahu hari Sabtu nih sebelum meninggal. Kita kan nggak tahu ya dia. Mungkin Rati yang duluan pergi menghadap Tuhan atau bapak yang duluan menghadap Tuhan. Rati mohon maaf ya kalau ada salah. Itu juga bapak minta maaf juga sama Rati, ya sama-sama. Sebelumnya itu bapak itu biasanya kan matiin, saya cebokin kan. Minggu-minggu akhir minggu ini bapak nggak mau dicobokin, mau cebok sendiri belajar katanya. Pas itu jam makan pizza 3 potong gede tuh, 5 potong gede, saya potong kecil. Makan itu sisa potongannya tinggal 3 potong lagi, disisain buat Ranti. Itu Mar buka mulut, disuapin 1 potong, bilang Pak, nggak usah, nggak enak gitu makan. Terus 2 potongnya itu Ranti makan sendiri, Ranti makan sendiri ya. Habis itu bapak itu langsung katanya, ayo kita mutar-mutar yuk. Mungkin nggak jam mutar-mutar dulu keliling kompleks. Jam 9 kita balik ke rumah. Di situ lap-lap badan, minum jus. Habis minum jus istirahat. Jam 11:45 bapak bangun ya, basah baju, tapi bukan bau keringat, wangi sekali. Keringat yang paling wangi nanti cium sampai saya panggil Batini. Batini ayo ke sini, kenapa? Keringat papi ini wangi sekali tuh. Tapi di bajunya itu ya, di bajunya itu bisa diperas. Nanti cium-cium terus kayak gitu, wangi banget ini. Kira-kira tadi semprotin parfum, wangi sekali keringatnya. Terus
Lina datang tuh, kata Ibu Lina, oh papi mukanya tatapannya kosong. Iya nih, dari pagi tatapannya kosong. Terus kita bicara itu nggak mau lihat mukanya kita, mau kayak gini. Terus Ranti apa gitu. Biasanya juga melihat mata Ranti, langsung ketawa pokoknya. Pulang Ibu Lina, ya biasanya lagi papi ngomong, Mak, Ranti mau istirahat. Biasanya papi itu selama kurang lebih 10 bulan, Mak, papi mau tidur kayak gitu. Hanya hari Sabtu itu ngomong, Mak, mau istirahat. Tapi sebelum itu yang tak izin sama dia, Mak, tolong sampaikan sama Ibu dia, hati Minggu nggak ke gereja ya, papi mau istirahat. Hari Minggu pulang lagi udah kabarin Ibu ya, udah Pak. Itu tanya lagi, langsung saya kasih hati hanya kita dengan Ibu ya kan nih, udah saya sampaikan. Hari Minggu papi mau istirahat kan ya. Pas 4.50 mau bangunin minum obat. Ini paha begasin tekupi, bangun minum obat. Ini senyum, kira saya dikerjain ngerti. Dikit-dikit pinggangnya nggak bangun, terus tangannya gak jatuh dikit kan. Kok dingin tuh, pegangin, raba-raba ininya udah nggak ada, tapi wajahnya itu senyum. Senyumnya itu luar biasa. Sampai diangkat di atas mobil itu saya genggam tangannya kan masih panas, tapi ininya udah dingin, tapi dalam tangannya hangat saya dari. Terus semalam kan sendirian di sini, itu di meja itu kan sendirian, pipi di dalam sendirian tuh. Kayak ada suara, Mak makan, kan saya memang susah makan ya. Mak makan, langsung tak bangunnya itu saya udah gak bisa tidur pas suara bapak manggil saya makan. Karena malam itu nanti nggak makan, makan tapi hanya sedikit ya, sendok ya. Pas tengah malam sekitar jam 3 lewat ya, ada suara, Mak makan 3 kali, Mak makan. Bangun itu nanti udah langsung tengok di sini. Iya, langsung itu udah nggak ada lagi. Sekian, terima kasih. Saya serahkan langsung pada Bapak Dedi untuk menyampaikan. Shalom, selamat malam. Shalom, gabungan yang dikasih Tuhan Yesus. Hari ini sebenarnya kami yang melayani harusnya menghibur. Tapi saya sangat bersyukur hari ini bukan kami yang menghibur, tapi kami yang dihibur. Amin. Jadi apapun yang sudah disampaikan oleh keluarga itu menjadi satu hal yang membuat saya secara pribadi menjadi satu hal yang sangat menguatkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan saya. Ketemu dengan berita kematian, meninggal dunia seperti ini, saya setiap hari, karena saya bekerja di bidang pemakaman. Tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda, karena betapa luar biasanya seorang suami, seorang bapak, ayah, kepala keluarga yang begitu luar biasa, yang mampu membawa anak-anaknya tetap bersatu sampai akhir hidupnya. Ada satu ayat yang sering kali dipakai di batu nisan. Ayat itu dari 2 Timotius 4 ayat yang 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Teman, saya kenal hanya berarti 4 bulan lebih.
Dan saya saya jarang interaksi. Saya hanya sesekali membantu mengangkat pada saat beliau datang beribadah di tempat kami. Saya menjadi salah satu orang yang ikut membantu kalau yang lain pas nggak ada. Dan itu nggak setiap minggu juga. Tapi saya melihat bahwa begitu luar biasa seorang Pak Lukman ini yang mampu menginspirasi sebenarnya siapapun orang yang ada di sekitarnya. Semangat hidupnya saya tahu sangat susah karena orang tua saya juga susah jalan. Tapi dengan keterbatasan itu beliau masih mau datang dan menyingkirkan rasa malu, mungkin rasa nggak enak hati mungkin, untuk tetap datang beribadah. Dan walaupun dengan susah payah diangkat-angkat, tapi inilah yang menginspirasi saya khususnya ya, paling tidak saya, bahwa hidup ini kita tetap harus berjuang seperti ayat yang tadi saya sampaikan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita harus pelihara iman kita di dalam Kristus, bahwa sampai akhir, di mana kita akhir nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. 84 tahun bukan waktu yang pendek buat manusia, tetapi Tuhan baik. Di akhir hidupnya, dari apa yang saya lihat hari ini begitu luar biasa. Tuhan mengasihi keluarga ini, Tuhan mengasihi tante, Tuhan mengasihi anak-anak semua, dan saya yang seharusnya melayani untuk menghibur menjadi saya yang dihibur. Dan terima kasih banget buat keluarga, buat contoh teladan yang Om Lukman sudah sampaikan buat kita semua. Kita harus ikuti, kita harus teladani kehidupan yang seperti ini, sehingga apapun yang akan kita hadapi nanti, dengan kita mampu memelihara iman kita, Tuhan pasti akan tetap punya baiknya. Terima kasih, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kalau kami boleh bersama-sama melihat betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan keluarga ini, Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya, Tuhan, yang terus campur tangan, berikan penghiburan yang sejati yang hanya daripada-Mu, Bapak. Kau yang terus pimpin keluarga ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom. Sidang perkabungan yang dikasih Tuhan. Terima kasih buat Ibu Ruth dan juga Bapak Dedi yang telah melayani kita pada saat ini. Saudara, pada hari ini kita akan menyaksikan penutupan peti daripada almarhum Bapak Lukman Khatib, terlahir bernama Lim Chen Nem, meninggal pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 4 2023 dalam usia yang ke-84 tahun. Kalau saya dapat catatannya pukul 16.27 di Rumah Sakit Gading Pluit. Dan meninggalkan istri bernama Ratnawati Jaya Saputra atau terlahir Evi Chua, dengan 6 anak, mantu, saya nggak tahu cucunya karena nggak pernah menghitung. Ya, tapi saya bersyukur malam hari ini sebelum kita menutup peti ini, dari usia kelahiran
sampai yang ke-84 tahun. Inilah kita bisa menyaksikan seorang yang bernama Pak Lukman Katib, dan sekarang almarhum. Saudara, saya percaya semua kita sudah dapat barcode dari Tuhan. Kapan kita dipanggil? Ya, kalau kita ngantri obat ke apotek, kita mau beli apa yang sifatnya ngantri, pasti itu jelas. Di depan kita siapa, di belakang kita siapa. Tapi yang luar biasa adalah mengantri seperti apa yang Pak Lukman alami, kita tidak tahu. Ya, saudara, tapi inilah yang kita saksikan pada malam hari ini. Saya percaya semua keluarga pasti berduka. Ya, saudara, tetapi satu hal bahwa saya juga percaya, seperti tadi sudah disampaikan banyak kesaksian, ada pujian juga, bahwa kenangan itu tidak akan pernah sirna. Dan biarlah hal-hal baik yang dilontarkan menjadi motivasi buat keluarga, tentunya juga buat kita yang bisa mendengar kesaksian dari keluarga. Kita jadikan itu sesuatu yang baik dalam hidup kita. Kalau keluarga melihat hal-hal yang tidak baik, lupakan, karena almarhum sudah tiada. Ya, saudara, oleh sebab itu sebenarnya tadi saya juga mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Dedi Haryanto mengenai firman Tuhan, karena ini saya sudah catat dan memang saya tidak perlu janjian untuk hal ini. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Lukman Katib sebagai almarhum hari ini telah menyelesaikan tugasnya. Bagaimana kita? Ya, walaupun saya tahu di dalam dunia ini ada yang namanya sutradara, ya, atau artis, aktor, tapi saya berharap di dalam dunia nyata kita harus menjadi, khususnya bagi kita yang sudah percaya menjadi pengikut Kristus, bukan sekedar orang Kristen atau orang percaya, kita tidak boleh jadi artis atau aktor. Kita harus menjadi pelaku firman. Apa yang Tuhan ajarkan itu yang kita lakukan. Ya, saudara. Nah, oleh sebab itu, sebelum saya mengakhiri dan kita masuk di dalam penutupan peti, saya mau kasih tahu satu ayat yang Tuhan taruh di hati saya. Galatia 6 ayat 7. Saudara, bagi kita yang hidup, yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hidup ini dan menjalankan kehidupan yang benar dan baik, maka ayat ini seharusnya menjadi pengingat kita, berapapun usia kita pada malam hari ini. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat dalam tanda seru, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Secara pribadi saya tidak tahu apa yang Bapak Lukman lakukan selama kurang lebih 84 tahun. Kalau kemarin disebut tanggal 6 Februari itu ulang tahun yang ke-84, berarti ada lebih hari sampai hari ini. Saya tidak tahu apa yang dilakukan. Berarti apa yang kita lakukan, perbuat dalam kehidupan kita, mulai dari pikiran kita, ya, perasaan kita, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita, itu semata-mata adalah sesuatu yang kita tabur. Dan saya percaya, kalau kita tabur benih semangka, dia tidak akan melahirkan atau berbuah durian. Demikian pula Alkitab sudah memberitahu kita. Jadi hati-hati dengan kehidupan kita. Saudara, pada malam hari ini biarlah situasi atau kondisi yang dialami oleh Bapak Lukman Katib sebagai almarhum kiranya menjadi refleksi kita, menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, supaya hidup yang tidak akan lama, maksudnya hidup kita ini tidak akan lama. Ya, jarang orang sampai 100 tahun. Walaupun ibu saya sendiri, puji Tuhan, 1 Mei besok udah 91.
dalam keadaan sehat, hanya kurang baik kakinya. Semua baik, seperti tadi saya senang. Ibu siapa? Dorina ya? Anti? Ya. Sudah bilang bahwa hasilnya baik, itu luar biasa. Mami saya juga begitu, sampai hari ini jantung, paru-paru masih ada saudara, karena masih hidup. Tapi maksudnya semua gula dan sebagainya itu sehat. Jadi waktu buat tindakan operasi mata dan sebagainya itu cepat sekali. Tidak ada masalah, nggak harus menunggu. Dan itu satu karunia juga di usia 91 tahun dalam keadaan yang sehat seperti itu. Dan doa saya juga buat keluarga, terutama Ibu Ratna, tetap semangat jalani hidup ini dengan mengucap syukur. Saya bisa bilang begini, saya sendiri merasakan saudara, semakin tambah usia, fisik ini mengajak kita untuk cepat istirahat, kira-kira begitu. Tapi saya percaya semangat kita membuat kita harus menjalani hidup. Amin. Jadi semangat di dalam mantap ini. Calon pendeta rupanya ya. Relakan ya Michael anakmu. Saya lihat tadi baik banget dia. Wah, didikannya luar biasa ini. Salut saya. Oleh sebab itu pada malam hari ini, mari saudara, sebelum kita menutup peti ini, saya minta tolong Ruth, mana Ruth? Oke. Pimpin pujian dan saya minta tolong siapa yang bisa bantu untuk memberikan penghormatan yang terakhir. Setelah nanti kita akan mau foto dulu sebelum ditutup. Ya, tolong cepat. Nggak apa-apa, ayo silakan agak cepat supaya yang sudah keluarga yang mau foto langsung saja. Keluarga ini dulu, keluarga itu dulu. Iya. Tolong dibantu agak cepat. Karena waktu kita agak ngulur ini hari ini. Biar papinya juga lihat sama ya. Tidak
Baik Bapak Ibu, saudara yang sudah foto, silakan. Kita foto dulu. Masing-masing. Kita foto dulu yuk. Yuk kita foto ya. Kita foto ya. Kita foto dulu ya. Pernah bilang Papi, sedih pasti. Apalagi tadi dibilang bahwa Papi itu sebagai figur dan segala macam. Tapi saya baca Alkitab, ya. Ini yang saya ajarkan juga kepada jemaat saya. Bagaimana mereka harus memperlakukan hidup mereka sebagai anak Tuhan. Oke? 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, dengan kata lain kita jangan berlebihan menyukakan orang tua kita hanya pada waktu kita hidup, beliau hidup. Nanti waktu mami masih hidup, senangkan dia. Udah meninggal nggak perlu nangis. Saya bilang itu sama jemaat, kalau mau menangis sekarang saya waktu masih jadi gembala dan saya bisa bicara. Setelah saya meninggal, nggak usah ditangisin. Kecuali kamu sudah melakukan apa yang Tuhan ajarkan melalui apa yang saya sampaikan. Seperti itu saudara, sorry saya minta maaf. Dalam ibadah duka saya selalu menyampaikan kebenaran ini kalau terjadi sesuatu. Tidak perlu terjadi seperti itu harusnya kalau kita punya pengharapan di dalam Yesus. Apalagi tadi kita mendengar kesaksian bahwa Papi mukanya bercahaya, keringatnya bukan dia bau tetapi wangi. Pastikanlah itu saudara, kenapa mesti susah? Ketika kita meninggal hanya sementara kok. Ya kan, satu saat kalau kita sama-sama percaya sama Papi, kita akan ketemu lagi. Alkitab kan janji seperti itu. Setuju saudara? Jadi jangan nanti besok misalnya akan mau peti di bawah, saudara nangis lagi seperti begitu, guling-guling. Sorry, saya minta maaf saudara. Adik saya aja saya tegur. Lu kayak gak punya Tuhan. Amin saudara. Memang kelihatannya saya sampaikan ini keras, tapi saya hamba Tuhan, saya harus bicara. Siapapun kita, kalau satu saat ada mama kita, ibu kita, papi kita, saudara kita meninggal, kalau kita udah yakin pasti dia di dalam Tuhan, nggak perlu tangis yang berlebihan, sedih pasti. Amin, saudara. Ya, jadi tolong, saya minta maaf kalau mungkin ini agak keras, tapi saya perlu menyampaikan supaya itulah bedanya. Kita bilang bedanya orang dunia dengan anak Tuhan, bedanya di sini, saudara. Ya. Duka cita berlebihan, jangan. Ntar mami nih, ya masih hidup. Tadi udah berjanji, katanya Papi waktu meninggal, tadi ibu tadi bilang bahwa harus bersatu. Buktikan itu. Ya Papi sih nggak dengar lagi saudara bilang bersatu. Selesai sudah urusannya dia selesai, pertandingannya udah selesai. Tapi kita yang udah berikrar satu dengan yang lain, telinga kita tahu sama-sama mengerti, 6 saudara ini dengan berikut mantu mungkin cucu-cucu bergabunglah menjadi satu. Ini yang paling penting saudara, tunjukkan kehidupanmu sebagai pengikut Kristus, bukan sekedar orang percaya, orang Kristen yang hanya mengikuti liturgi. Amin saudara. Ini kebenaran yang saya sampaikan, bukan pada saudara, jemaat saya juga begitu. Ya saya tegur kalau dia berlarut-larut kalau dia meninggal, nggak bisa. Makanya minta maaf tadi saya bilang bawa saja ke dalam. Oke saudara, jadi saya berharap firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti bagaimana kita hidup sebagai pengikut Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Baik, kita akan mulai dari Pak Mama dulu, mungkin memberikan. Iya. Oh saya dulu. Jangan kena muka ya. Ada mukanya jangan dikenain. Iya, dari kiri saya terus putar kembali ya, semua rata gitu ya.
jalan nanti jalan tenang semakin ada sisi nanti ada jalan pagi-pagi sudah ada acara ya ada sesuatu ada hal ada saya dan apa ada percaya jalan lagi sama ketemu kembali di Sukra Papi. Jadi saudara yang sudah memberikan penghargaan terakhir kepada Pak Malu bisa langsung memberikan salam kepada istri atau Ibu Ratna. Ya, tamu yang lain, sorry, silakan aja langsung. Siapa dulu boleh? Ya, keluarga dulu ya, nanti keluarganya di sini. Tong video ini saya. Oh, nggak jalan kan? Iya. Oh, rekam. Ampun dah. Ya, keluarga sudah, yang lain boleh, saudara, silakan. Baterai udah habis. Miko. Ayo sini. Iya. Bebe, ini sini saya. Kenapa nggak? Kalau boleh setelah salaman jangan pulang dulu karena kita nanti akan akhiri dengan doa berkat. Baru kita pulang, kayaknya nggak lama lagi.
Ya, masih ada yang lain, silakan saudara. Satu juga ini. Ya, sudah tidak ada yang lagi, tidak ada yang lain lagi. Baik, saya minta tugas untuk datang. Baik, Bapak Ibu, saya undang bagi berdiri, keluarga juga. Kita akan akhiri prosesi penutupan peti hari ini dengan doa. Setelah itu nanti selesai, mungkin ada sepatah dua kata yang disampaikan oleh keluarga. Kalau tidak salah, tadi sudah bicara dengan saya Ibu Haryanti ya. Baik, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur malam ini kami boleh diizinkan hadir di dalam rumah duka ini. Secara emosional kami berduka, terutama keluarga. Namun di dalam roh, di dalam jiwa kami ada semangat. Roh kami mengalami kekuatan dari peristiwa ini. Karena masih ada kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang sesuai dengan firman yang Engkau ajarkan kepada kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Khususnya jadilah demikian kepada keluarga, 6 anak, 6 menantu dan juga cucu-cucu yang ada, yang dititipkan kepada Ibu Ratna. Biarlah sisa umur daripada Ibu Ratna, Ibu Ratna bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak untuk mereka tetap bersatu, satu dengan yang lain, menghargai dan menghormati. Tidak ada yang mencurangi, tidak ada yang merugikan.
karena mereka sama-sama memiliki kasih Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, bagi kami sekalian, kami juga harus mewaspadai kehidupan kami, bahwa kami sebenarnya seperti sesuai dengan firman-Mu, kami sedang menunggu giliran kapan waktu kami menghadap Tuhan. Dan kami tentunya berharap bahwa dalam kami menghadap Tuhan, hidup kami dalam keadaan baik-baik saja dan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa berjumpa dengan Tuhan sebagai pencipta kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kenangan-kenangan indah mewarnai keluarga. Dan biarlah keluarga boleh menjadi inspirasi hidup benar mereka di hadapan Tuhan, dan semua orang nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk persiapan besok pelepasan jenazah jam 8 pagi sampai selesai, dan kami akan berangkat. Tuhan tolong ke tempat peristirahatan terakhir. Semua yang Kau pimpin, berikan cuaca yang baik dan lindungi dalam perjalanan, dijauhkan dari hal yang tidak kami kehendaki. Berkati semua orang yang terlibat di dalam mengiringi jasad ini ke tempat yang tepat. Terpujilah Tuhan, sertai kami pulang dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Perlindungan dan kasih-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mohon. Saudara boleh angkat kedua tanganmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, pada malam hari ini terimalah berkat dan kekuatan daripada Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan sukacita bahkan pengurapan Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini, esok, bahkan sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang yang kedua kali, menjemput orang-orang yang tetap memiliki imannya di dalam Yesus. Kita yang percaya boleh mengatakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Kalau yang mau silakan duduk sebentar, mungkin ada yang kabelnya beda. Beda, kabel. Ngambil kabel dari radio. Tapi udah selesai. Ya, besok jadi jam 8 kita mulai ibadah. Ya, perkiraan saya paling terlambat 45 menit, maksudnya waktunya. Saya berharap dalam waktu setengah jam itu bisa selesai, tapi paling lama 45 menit. Lalu kita berangkat ke tempat pemakaman terakhir di Sentosa Park. Ya. Tuhan berkati saudara semua, istirahat yang baik. Besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan memberkati. Selamat malam. Makasih Pak.